Nah ini jendelanya lagi dibuka, coba kita masukin kameranya ke dalam, ada apa di dalam ya. Pada masa pemerintahan yang selanjutnya, yaitu ketika Pulau Jawa ini dipimpin oleh W.H. van Ossenburg, beliau mengusulkan agar bangunan benteng ini dibuat. Nah kita naik ke atas teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my vlog. Hari ini temanya main lagi, dan tempat yang kukunjungi adalah Museum Benteng Vredenburg yang berada di ujung selatan Jalan Malioboro. Oke, sekarang mau menuju gerbangnya. Soalnya kan tadi ada pembangunan, ada renovasi bangunan di sana. Tempat parkirnya nggak disediain, makanya parkir motornya tuh tadi di ujung timurnya Taman Pintar kayak gitu. Jadi sekarang langsung aja kita jalan ke sana. Ya, ini suasana jalan Malioboro pada waktu pagi hari ya. Bising banget. Tuh ditemenin sama teman. Enggak, dia males banget suruh nemenin. Kayak nggak niat gitu kan kamu. Nah, ini masih pada ditutup ya, soalnya ada revitalisasi. Harusnya kalau nggak ditutup pasti lebih bagus, soalnya tanamannya tuh kelihatan. Banyak juga yang wisata. Ini semua teman-temannya disuruh subscribe ke channelku, itu langsung banjir subscriber loh. Nah ini udah sampai di depannya ya, kita tinggal masuk. Tuh lagi ada renovasi, revitalisasi, jadi bising banget. Nih. Yuk. Ya? Apa? Mau berkunjung ke museum? Iya. Oh ya, mbaknya sudah pakai? Udah. Jadwalnya? Oh ya, silakan cuci tangan dulu. Sudah jembatan, saya yang kanan, saya yang kiri. Oh ya, makasih. Ya. Bising, polusi suara banget. Ada suaraku nanti kedengeran nggak ya? Kalau di dalam. Yang ini bagus. Nah biasanya tuh kalau nggak ada renovasi kayak gini, Fer, waktu itu bisa ke situ masuknya. Ke situ tuh tempat parkir. Oh iya. Oh. Mbak sambil ngevlog ya. Di dalam ramai nggak? Lumayan, enggak, tapi Jadi sepi ya. Apalagi waktu pandemi kayak gini. nggak pada keluar soalnya kan. Kalau beli tiketnya sekaligus gimana, saya dulu sama teman. Gini aja nggak kan Mbak? Saya tunjukin aja. Yes. Oke, ya wes yuk. Terima kasih ya Mbak. Cek sus. Normal temperature. Tiketnya di sini. Oke. Makasih. Ini udah pas ya Bu? Yuk. Pasku ini ya gampang. Untuk kunjungan nanti langsung drama 2 ya, drama 1 baru renovasi. Oh iya, oke. Tapi setelah diorama 2 tuh boleh ke 3, 4? Iya. Oh iya, makasih. Nih. Satu aja. Nih udah sampai, udah beli tiket nih guys. Berapa tuh? Tiketnya tuh
satu 3.000-an, jadi cukup terjaga ya Fer. 3.000 mantap guys. Nah ini teman-teman bisa dilihat kalau tempatnya tuh estetik banget dan penuh sejarah ya. Ada replika meriam ya Fer tuh Fer. Meriam, terus ada patung-patung juga. Terus juga tuh tempat-tempatnya bangunan Belanda. Nah teman-teman, di salah satu literasi yang aku baca, Museum Benteng Vredenburg ini dibangun pada tahun 1760 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Itu atas permintaan pihak Belanda. Nah, pihak Belanda yang menjabat sebagai gubernur pantai utara Pulau Jawa pada saat itu adalah Nicholas Herting, atau pronunciation-nya gimana aku nggak tahu. Tujuan utamanya dibangun benteng ini tuh katanya pihak Belanda ya, buat menjaga keamanan di kota Yogyakarta, terutama keamanan keraton. Tapi pada nyatanya itu adalah salah satu siasat yang dilakukan oleh pihak Belanda agar dia tuh bisa memantau seluruh kegiatan yang ada di keraton kayak gitu loh. Awalnya benteng ini dibangun secara sederhana, temboknya itu berbahankan tanah, terus ditunjang oleh tiang-tiang dari pohon-pohon kayu, itu pohon kelapa, pohon aren kayak gitu. Terus atapnya dulu tuh masih ilalang, masih pakai ilalang. Kemudian bangunan ini dibangun dengan bentuk bujur sangkar, ada 4 sudut jadi ya. Yang pertama itu sudut barat laut dinamain Jaya Wisesa, terus sudut timur ke laut dinamain Jaya Purusa, sudut tenggara dinamain Jaya Prayitna, sama sudut apa tuh satunya, sudut barat daya dinamain Jaya Prakosaningprang kayak gitu guys. Pada masa pemerintahan yang selanjutnya, yaitu ketika Pulau Jawa ini dipimpin oleh W.H. van Ossenburg, beliau mengusulkan agar bangunan benteng ini dibuat menjadi lebih permanen dengan alasan keamanan pastinya ya. Kemudian pembangunan itu dimulai dan di bawah pengawasan seorang arsitek Belanda bernama Insinyur Frans Hak kayak gitu. Gak tahu bacanya kayak gimana lagi. Dan selesai pada tahun 1787. Jadi 1767 sampai 1787 20 tahun ya. Kemudian selanjutnya lagi teman-teman, pada tahun 1867 yaitu 1 abad setelahnya itu terjadi gempa hebat di Yogyakarta. Maka dari itu bangunan benteng ini juga ikut runtuh. Setelah bangunan benteng ini runtuh, dilakukanlah pembangunan kembali. Kemudian setelah benteng ini dibangun kembali, nama dari Rustenburg itu diubah menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian, sebagai simbolis manifestasi perdamaian antara kerajaan Yogyakarta atau keraton Yogyakarta dengan pihak Belanda kayak gitu. Cukup segitu guys kuliah dari saya. Yuk langsung aja sekarang keliling ke diorama. Diorama itu kayak museum mini gitu ya Fer, kayak ada miniatur masa dulu gitu yang menjelaskan tentang apa yang terjadi. Nah ini paling menarik nih kayaknya, ada nggak kelihatan. Ini ada hari jadi berdirinya UGM guys, nih kelihatan ya, GSP. Nggak tahu masa GSP cuma kayak gitu doang. Nih kita lihat brand singkatnya. Untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, maka didirikan lembaga pendidikan tinggi atau sekolah tinggi. Terus pokoknya gitulah ya. Ketika nah tuh beliau yang sedang mimpin rapat tuh Profesor Dr. Sarjito, yang sekarang diabadikan nama beliau sebagai salah satu rumah sakitnya UGM. Tuh kayak ginilah suasananya dulu. Kayaknya ini GSP yang belum jadi. Apa? Itu. Wah tuh UGM. Bentar lihat ini. Nih benda-benda koleksi pribadi Profesor Dr. Sarjito ya. Koleksi pribadinya tuh ini. Ini kompas ya? Bukan jam. Jam. Ini beliau. Juga ada piagam yang beliau raih, piagam juga, piagam tanda penghormatan. Itu apa tuh? Ballpoint ya?
ballpoint, jam, medali, jam, apalah banyak. Pita tuh buat apa ya? Itu ini nggak sih dasi Oh, yang di foto. oh iya deh. Buat dasi. Kemudian ini apa nih? Peralatan kedokteran. Proyektor film dulu tuh masih kayak gini ya. Sekarang udah tinggal yang kecil. Pakai apa namanya? Proyektor LCD. Nih. Mikroskop. Tapi kalau dulu tuh mikroskopnya masih kecil gitu ya. Kita kan udah agak gede gitu kan. Kayak gitu. Ini ada juga Panji UGM. Ya ampun, UGM masuk di museum guys. Suaraku kedengeran nggak ya? Masa iya di dalam museum bengok-bengok gitu. Peralatan PMI. Kalau sampai dari dulu sampai sekarang PMI itu tetap pakai baju putih. Oke, pembentukan TRI, Tentara Republik Indonesia, Angkatan Udara. Kembali, ya ini dia. Ini kegiatan pabrik senjata Demak Ijo, Yogyakarta. Jadi kalau bikin senjata tuh di sini kayak gini kondisinya, ya kan pastinya. Nah, soalnya dia tuh nih ada untuk memenuhi kekurangan senjata pada masa revolusi fisik. Pabrik senjata Demak Ijo berusaha memproduksi senjata seperti pistol, granat, gombyok, mortar, dan stun gun. Kayak gitulah. Ini ada juga tuh misi pengeboman pertama penerbang Indonesia. Ada nama-nama beliau di bawah, ada Suharnoko Harba, siapa tuh nggak tahu. Terus ada Sutarjo Sigit, ada Mulyono, Abdul Rahman, Kaput, Sutarjo, ada nama di bawahnya. Ya, seperti inilah kira-kira beliau dulu penampakannya saat menjadi seorang pejuang. Ini apa nih? Jenderal Susilo Sudarman dengan selempang bintang Mahaputra. Ini juga ada foto-foto para pejuang Republik Indonesia ketika beliau sedang berjuang. Semoga beliau diterima di sisinya dan mendapatkan surganya karena mereka udah berkorban demi bangsa Indonesia. Ada juga Akmil Yogyakarta. Yuk lanjut keluar yuk. Kamu mau lihat diorama yang selanjutnya atau kita keliling bangunan aja? Ini keluar, ada juga ruang diorama digital. Tapi ketika masuk, kosong. Ini yang dipencet mananya ya? Oh. Selanjutnya masuk diorama 3. Ayo Mbak Vera. Diorama 3. Kamu jangan di belakangku toh. Nih. Ada replika tentang bersatunya TNI dan rakyat. The unity between Indonesia National Army and people. Tuh ada peta wilayah Indonesia sejak 1745 sampai 15 Agustus 50. Jadi dulu tuh masih apa ini keterangannya? Kalau yang merah apa coba? Kekuasaannya. Oh, ada keterangannya tuh, peta wilayah Republik Indonesia menurut perjanjian KMB. Dikit ya? Kasih
Yang itu Jogja kan? Jogja bukan? Oh, kalau yang merah itu yang Indonesia, Fer. Kalau yang kuning masih dalam kekuasaan pihak Belanda atau Jepang. Tuh di sini juga ada foto-foto pada masa Tentara Nasional Indonesia hijrah dari kantong gerilya Jabar menuju Jogja. Soalnya dulu tuh mana ya Jogja sempat dijadikan ibu kota kan? Pasukan divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta. Di sini juga ada foto-foto para pahlawan kita, termasuk Bapak TB Simatupang, terus Mr. Syarifuddin Prawira Negara, Mr. Muhammad Rum, Bapak Franz S. Mendur, juga ada nih fotonya Bapak Sultan Syahrir, Bapak Ahad Nasution, Bapak Latif Hendraningrat, sama Bapak Syahrudin. Kayak gitu. Tuh ada game juga guys, pada mbak-mbak yang main. Terus di sini tuh juga ada nih, ada gamelan. Apa ya? Gamelan atau bukan? Ya, oh ini, seperangkat gamelan milik ini ada seperangkat gamelan milik Bapak Karya Utomo. Jadi itu ada sejarahnya. Ini gamelannya masih bagus banget, terlihat kalau dia tuh dirawat dengan baik. Ada sepeda ontel juga di sana. Yuk kita keluar aja, Fer. Lihat bangunan luar yo. Suasana luarnya sejuk banget. Pokok tempatnya tuh estetik. Ada rumput hijau. Terus di sini ada tangga. Naik ke atas? Yang di atas ada apa? Ya lihat aja pemandangan di bawah kayak apa. Nah kita naik ke atas teman-teman. Lihat pemandangan dari atas. Bagus loh. Punya rumah segede ini tuh aku pasti bahagia. Coba nih di atas kondisinya kayak gini. Ada bapak yang tidur sana sini tuh, tempat duduknya tuh kayak gini, sama jendelanya tuh bangunan Belanda ya, gede banget sampai ke atas gitu. Ini ada Nyi Hajar Dewantoro. Nyi Hajar Dewantoro tuh peran beliau adalah mendorong Ki Hajar mengalihkan perjuangannya dari aktivis politik menjadi perintis pendidikan modern tanah air. Beliau juga yang melahirkan gerakan wanita Indonesia lewat Wanita Taman Siswa. Di sini beliau menjabat sebagai ketua sekaligus anggota Badan Penasehat Pemimpin Umum. Selain membina organisasi wanita, Sutartinah, berarti beliau itu namanya adalah Ibu Sutartinah atau Nyi Hajar Dewantoro kayak gitu. Juga membina Taman Indria atau Taman Kanak-kanak dan Taman Muda Sekolah Dasar dalam perguruan Taman Siswa. Pantesan ya Taman Siswa di dekatnya Benteng Fredericburg ini. Tuh di sana tuh tempatnya bagus banget. Bagus, tempatnya di sini bagus banget. Kalau yang suka foto estetik, di sini tempatnya. Aku juga mau foto, tapi kalau di foto tuh aku mesti jelek. Oh iya, di sana tuh guys, di depan kelihatan ada pasar. Jadi kita bisa nikmatin hiruk pikuk pada siang hari. Ini juga kayunya ini kayaknya kayu dari zaman dulu ya, masih awet banget. Tapi catnya udah melupas kayak gini. Ada besi juga guys. Terus lampunya tuh masih lampu zaman dulu gitu loh, yang di situ tuh itu nggak itu lampu kayak dulu. Ada pohon-pohon juga di sana. Bagus banget di sini. Sekarang kita turun dulu menuju tempat lain, mengelilingi bangunan. Nah di sini tuh nggak boleh merokok guys. Ada tulisan no smoking area.
Kemana Fer? Ke sana ya? Sana. Ke sana. Nah tuh kan kelihatan banget bangunan Belandanya, gaya-gaya Belanda tempo dulu. Tuh ada lampu-lampu juga. Bawahnya ini paving ya, paving. Nih. Pintunya dulu tuh kayak gini ya. Jadi kita kalau mau naik tuh jadi melangkah tinggi gitu. Tinggi banget. Tuh, begitulah. Mana? Bagus ya. Kan masuk di situ ya? Tapi ditutup. Ya di tangganya aja. Udah balik lagi ya awal. Oh, balik di awal lagi. Jadi setelah keliling itu langsung balik ke depan lagi. Tapi di sana tuh ada bangunan yang kita belum kunjungin. Tapi aku dulu udah pernah. Sana Fer. Kamu jangan males-males, yuk lari. Ini lagi dibangun soalnya, makanya dia nggak boleh masuk. Jendelanya lagi dibuka nih. Dalamnya ada apa coba? Kok ada kubah kayak gini ya Fer? Itu yang dioramanya nggak sih? Kita lihatnya dari belakang gitu. Oh, ding. Nih ada juga tuh bangunan tinggi banget. Bagus-bagus di sini tempatnya. Kalau jalan ke sini nih, ini ada pintu gede banget, kayak ya emang bangunan Belanda ya, estetik dan bagus gitu loh. Ini model kain kelambunya atau kain gordennya tuh juga model-model Belanda zaman dulu gitu, mungkin juga masih asli. Terus nih ada lubang-lubang nih, nggak tahu ya fungsinya buat apa, tapi kotor banget tuh. Ini jendelanya. Kalau jendelanya tuh ada lubang di atasnya, 2. Ada lampu-lampunya juga. Kalau model lampunya itu bulat gitu ya, bulat. Terus di sana tuh ada beberapa patung tentara yang berjaga gitu ya. Kayaknya kalau yang pakai apa tuh belonteng itu tentara Belanda. Terus yang pakai sarung itu kelihatan nggak di sini, itu warga pribumi kayak gitu ya. Coba sekarang naik dulu nih. Kalau naik pemandangan di bawah tuh kelihatan jelas banget, bagus. Nah nih juga ada pintu besar banget, nggak tahu ya dulunya itu khususnya jadi ruang apa, tapi kayaknya ini aula gitu ya guys. Nih bagus. Nah ini jendelanya lagi dibuka, coba kita masukin kameranya ke dalam. Ada apa di dalam ya? Oh iya, dalam kayak gitu, jadi ada bangku-bangku gitu, tapi dia kosong gitu ya dalamnya. Ya kayak gitulah teman-teman, dalamnya kayak gini. Tuh pemandangan dari bawahnya kelihatan. Tapi cuacanya sekarang tuh lagi mendung ya, lagi mendung. Kayaknya bentar lagi hujan. Jadi habis ini kayaknya langsung pulang aja daripada kehujanan di jalan. Terus ini ada AC, ya AC atau bukan ya? Ada jendela juga, jendela, lampunya kayak gini juga. Tuh patungnya lebih kelihatan. Kayaknya itu ya, kayaknya lagi ada cekcokan antara warga pribumi yang beliau itu di sana sama tentara Belandanya. Terus itu ada yang memantau dari atas. Bagus banget di sini. Rekomendasi buat teman-teman yang pengen belajar sejarah, karena tadi kan juga banyak
miniaturnya ya di diorama tuh. Sama di sini tempatnya juga bagus, cocok banget buat yang suka foto-foto. Baiklah teman-teman, video kali ini cukup sekian. Semoga bisa memberikan gambaran tentang Museum Benteng Fredericksburg ini kepada teman-teman semuanya dan juga menambah wawasan teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat ya. Kalau gitu langsung aja saatnya aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.